Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan memproses kotoran kambing dari peternakan di kandang kita untuk kita jadikan pupuk kompos. Seperti apa proses pembuatan pupuk kompos tersebut? Silahkan simak video berikut. Oke, bahan yang pertama yang kita siapkan adalah kita menyiapkan fermentornya atau bakterinya. Di sini saya memakai E4 untuk pertanian. Dosisnya adalah setengah liter E4 kita campur dengan air dan molasses. Airnya 25 liter, molassesnya sama ya, setengah liter. Dan ini ditambah nanti bahan-bahan yang mau kita jadikan pupuk. Ada sampah dapur, ini ada rumput-rumput liar hasil dari kebun yang enggak kita pakai ya. Ini persiapan untuk pembuatan tempat untuk menaruh komposnya nanti biar enggak berceceran. Nah, untuk meratakan nanti E4 saya taruh dalam tempat untuk semprot ya, semprot tanaman biar merata aja. Sebenarnya ini bisa dikocor dengan gembor atau dengan yang lain lah. Yang penting bakteri fermentor nanti kita siramkan. Nah, ini kotoran kambingnya, juga bahan yang lain nanti ada sekam bakar, sekam belum dibakar ya, sekam padi, juga ada dolomit nanti. Nah, ini pertama-tama rumput-rumput hijau itu kita langsung taruh bawah sendiri. Semua bahan untuk pembuatan kompos sebenarnya banyak ya. Selain kotoran kambing, tadi ada nanti rumput-rumput yang sisa-sisa nggak kepake itu, pokoknya yang bisa terurai kita masukkan ke situ biar nanti jadi kompos. Rumput-rumput liar yang kambing nggak mau itu atau nanti sisa makanan ya, setelah rumput udah cukup kita taruh, kemudian kita tutup dengan serintil atau kotoran kambing ini, kita ratakan. Kemudian nanti setelah rata baru kita semprot ya, kita kondisikan jangan terlalu kering, jadi tingkat kelembabannya itu sekitar 60% seperti itu. Nah, ini kita semprot sampai basah rata semua. Kalau terlalu kering bisa kita pakai gembor aja ya, atau kita siram dengan air. Nah, ini saya semprot dengan semprotan ini biar rata sih ya. Cairan E4 itu kita diamkan dulu, kita cairkan, kita aktifkan dulu, lebih lama lebih bagus, minimal 2 jam atau seharian ya. Cairan tadi E4 tambah molasses dan air tadi itu sudah kita cairkan dulu sebelum tadi kita persiapan. Kemudian ini kita tambahkan dengan dolomit, kapur pertanian. Tujuan dari pembuatan penambahan dolomit ini biar untuk menjaga tingkat keasaman dari kompos nanti biar nggak terlalu asam. Nah, jadi setelah kita campur dolomit ya, kita tumpuk lagi dengan kotoran kambing atau pokoknya yang ada ya, kotoran kambing. Kemudian nanti kita ratakan lagi. Ini kotoran kambing ini baru separuh di sebelah sisi yang kiri ya, yang kita buat kompos, karena kayaknya sudah cukup banyak. Sedangkan yang sisi yang sebelah kanan ini
belum kita buat jadikan kompos nanti, karena memang sudah cukup banyak. Jadi nanti kita coba pakai E4 ini untuk membuat kompos di satu sisi dulu. Dan untuk membuat kompos ini kebetulan letak kandangnya di tempat saya kan cukup mendukung, jadi tanahnya di bawah. Nah, ini kita lihat di bawah kandang ini cukup nggak terlalu pendek ya, jadi cukup lumayan. Dan di atas ini yang jalan itu, di atas itu bisa kita buka sehingga nanti oksigennya masih cukup, tidak terlalu pengap untuk mengumpulkan kotoran kambingnya. Jadi untuk desain kandangnya sudah kita atur agar nanti kalau mengumpulkan kandang ya nggak terlalu pengap, karena kan harus masuk lama. Ini kita tambahkan dengan sekam padi atau brambut. Tujuannya adalah untuk menjaga porositas atau kegemburan, tingkat gembur. Biar semakin gembur nanti mikroba dalam melakukan fermentasi, melakukan mengurai bakteri-bakteri itu menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, ini sampah-sampah dapur dan sisa-sisa pakan yang tadi tertumpuk kita campurkan juga. Plastik-plastik kita singkirkan dulu. Dengan dilakukan pengomposan ini, maka limbah-limbah pertanian akan bisa dimanfaatkan dengan baik dan lingkungan kita bisa menjadi bersih, karena semua bahan yang bisa diurai kita jadikan kompos. Nah, ini kita tambahkan juga, kita ratakan sampai benar-benar rata. Kemudian kita basahi, ditumpuk terus ya, kita tumpuk terus antara rumput-rumputan, limbah dapur dengan pupuk serindil yang ada. Ini kita coba buat ukuran yang kita ukur tadi 2 meter kali 3 meter, dan disitu kita untuk penutupnya kita pakai terpal dan plastik ya. Kita pakai plastik. Jadi intinya adalah di situ kita tambahkan lagi sekam padi ya, biar nggak terlalu padat tadi. Kalau terlalu padat kan mikrobanya dalam melakukan fermentasi tidak berjalan maksimal, bahkan bisa mati kalau tanahnya terlalu padat. Setelah itu nanti kita semprot, jadi tumpuk dengan bahan-bahan, semprot ya, tumpuk dengan bahan-bahan, semprot dengan fermentornya E4. Sementara kita pakai untuk fermentornya kita pakai E4. Mungkin nanti kita bisa coba pakai fermentor yang lain yang mungkin lebih efektif ya. Kita pakai merek-merek yang lain. Kita coba pakai ini dulu, dan ini nanti setiap seminggu sekali nanti kita buka untuk kita balik, kita lakukan pembalikan. Dalam video kali ini hanya proses pembuatan dulu aja, pembuatan sampai penumpukan ya. Ya, kita tambahkan bahan-bahan terus sampai dikira cukup ya. Nanti itu nggak usah terlalu tinggi, kira-kira bahan kotoran kambing yang ada di kandang sudah habis, maka kita cukup untuk kita buat pupuk. Dengan pembuatan pupuk kompos ini, maka kita bisa memanfaatkan juga menambah nilai ekonomis dari hasil yang ada di peternakan kita. Jadi selain
hasil utama dari kambing yang kita gemukkan, maka hasil-hasil sisa pun kalau kita maksimalkan, ini nanti bisa kita jadikan nilai tambah juga. Setidaknya bisa kita manfaatkan sendiri, kita jadikan sebagai pupuk, sebagai media tanam. Dengan media tanam yang telah difermentasi dijadikan kompos ini akan menghasilkan pupuk yang berkualitas, yang mengandung unsur hara yang tersedia, yang cukup tersedia bagi tanaman, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah ya. Jadi bisa memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi dari tanah itu sendiri. Oke, kita tambahkan lagi. Ini masih banyak ya sisa-sisa pakan kambing, rumput yang kering yang tidak terpakai, kita tumbuk semua. Karena sisa-sisa rumput ini biasanya kan kadang terlalu menumpuk banyak, kita bakar ya. Selain kita bakar, kita bisa manfaatkan untuk pupuk saja, karena bisa menjadi pupuk yang baik ya. Oke, itu tadi sampah-sampah dapur yang di bagian bawah sudah menjadi seperti pupuk ya. Kita tambahkan, kita ratakan. Setelah bahan-bahan itu habis, maka nanti kita tutup dengan plastik dan terpal. Ini saat ini kita ratakan dulu. Jangan lupa untuk selalu diatur tingkat kelembaban sekitar 60%, 50%, sehingga kita semprot dengan air yang ditambah dengan fermentornya tadi, biar bakteri pengurainya bisa merata dari atas sampai bawah, bisa rata semua. Oke, jadi ini nggak perlu terlalu tinggi, dikira sudah cukup. Kita tutup ya, kita tutup dengan plastik. Dan nanti kira-kira 1 minggu kita buka untuk kita balik. Kita tutup secara rapat. Ya, kita tutup semua. Ya, ini terpalnya cukup lebar ya, kita tutup lumayan rapat. Kemudian kita, biar nggak kabur, bisa kita kasih batu atau tutup yang lain lah. Pokoknya ini untuk tutup ya. Oke, ini nanti pupuk hasil yang kita fermentasi rencana akan kita
gunakan untuk menanam atau kita gunakan untuk pupuk di tegal atau sawah. Kita rapikan, kita rapatkan dulu. Sekiranya udah rapat, maka udah cukup ya. Nanti udah, kalau kena hujan ya sudah tertutup lah, sudah terlindungi. Sementara untuk pembuatan kompos ini masih terbuka di tanah. Rencananya nanti bisa kita buatkan rumah-rumahan untuk tutup gitu ya. Oke, kita tutup biar nggak kabur. Setelah itu maka proses pembuatan kompos ini sudah selesai. Oke, demikian teman-teman video kali ini tentang pembuatan pupuk kompos. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan disebarkan kepada teman-teman yang lain dan juga klik tombol subscribe. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.